Assalamualaikum. Kemarin saya lihat ada sekelompok orang yang sok berani nolak Gus Abbas. Ini apa sih gitu loh? Yang nolak Gus Abbas itu bisa dipastikan biasanya berbau FPI yang doyan demo. Biasanya. Dan bisa dipastikan ada oknum Kabib. Biasanya seperti itu. Pertanyaannya itu kalian itu siapa? Jasa leluhur kalian itu apa? Leluhur kalian siapa? Kalian di bumi Nusantara ini kok berani-berani sok-sokan nolak Gus Abbas Buntet? Yang jelas turunan Sunan Gunung Jati, salah satu pepunden orang Jawa Barat sampai Banten. Beliau keturunan pahlawan, nyata pahlawan, terdaftar, namanya tersohor. Dan turunan orang yang jelas berdiri tegak melawan Belanda, melawan Inggris sekutu dan kroninya. Dan ada berdiri tegak jauh sebelum NU ada. Beliau ini bisa dibilang selalu bersama dengan Mbah Hasyim Asy'ari saat itu loh, berjuang dan bahkan jadi backupnya Mbah Hasyim saat berusaha mendirikan Tebu Ireng. Karena dulu di sekitar Pondok Pesantren Tebu Ireng itu tempat banyak bromo corah, banyak perampok bajingan. Gus Abbas ini yang menuntaskan gitu loh. Kalian lupa garis besar keislaman di Nusantara ini setelah eranya Wali Songo itu kan dipegang oleh NU dan oleh saudaranya yaitu Muhammadiyah. Lalu kemana PBNU saat ini? Kemana coba? Kemana PBNU saat ini? Itu orang yang nolak, aduh seenak saja kalian sebut PWI perusak umat, adu domba, provokasi dan lain sebagainya. Bahkan nuduh begal nasab, bahkan PKI. Lupa kalau semua itu ada di orang-orang yang kalian puja itu. Hei Bah Jubah, kok ada ya pribumi membela leluhurnya orang yang dulu itu jadi andek Belanda, titik tanpa koma itu fakta. Mereka tuh datang ke Indonesia dulu di bawah Belanda. Kalian belum tahu soal PWI ya? PWI itu muncul karena banyaknya makam palsu dan mengklaim merebut makam leluhur. Mereka membajak. Buktinya banyak kok. Kalian mau makam kakek kalian, nenek kalian diklaim milik bagian dari mereka? Misalkanlah ternyata kakek kalian itu makamnya dianggap sebagai keturunan orang Israel gitu. Kalian mau? PWI muncul karena Antek dan Dobolowi Tarim melakukan persekusi ke pribumi Nusantara. Ini buktinya, saksinya juga banyak. Kalian mau didatangi, dipersekusi, diancam, diintimidasi oleh congos-congosnya mereka? Dan itu di belakang mereka yaitu itu loh, Rem Tarim, gitu loh, Jubah Tarim. Kalian mau? PWI juga muncul karena sejarah yang dibelokkan. Mau kalian saudara leluhurmu dibelokkan dan disasarkan, leluhur kita ini ternyata keturunannya orang Jerman, keturunannya orang Nazi, orang Zionis. Mau? Nggak mau toh? PWI juga muncul membela hak tradisi budaya leluhur. Mau daya kalian itu dihina seperti wayang. Banyaklah budaya yang direndahkan oleh mereka. Mau dibelokkan, disasarkan. Jika budaya kalian itu direndahkan, sama saja itu merendahkan kalian, leluhur kalian. PWI muncul itu menjaga tumpah darah Nusantara dari klaim Nusantara milik Aulia Tarim. Mereka siapa? Kok asal mengklaim bahwa Nusantara itu miliknya mereka? Loh, kalian nggak marah gitu? Mau rumah kalian itu diklaim miliknya mereka, tiba-tiba tanah dan rumah kalian ini tuh miliknya saya orang Tarim, mau? PWI muncul juga karena adanya kelakuan jualan nasab palsu Nabi yang songong merendahkan dirimu itu direndahkan sesungguhnya, bahkan leluhurmu, bahkan orang yang mengajari kamu itu dulu alif ba'ta itu direndahkan. Mau? Nggak mau toh? Makanya sadar kalau itu hanya diperalat biar mereka sendiri yang maju. Mau kepala kalian itu luka, kalian di penjara, mereka yang kangkang kaki kipas-kipas uang begini dengan santainya? Mau?
kamu tuh anak putra leluhur, bukan mereka leluhurnya di sana, tidak di sini. Saat Gus Abbas ini membuat PBI, pembelaan ini kamu sebut adu domba, kamu sebut pecah belah umat, begal nasab PKI. Aduh, kalian ini bagaimana sih kalian ini? Ini bukan masalah umat atau pecah belah umat, bukan itu, tapi melawan sifat-sifat rampok leluhurmu. PBI ada tuh jaga leluhurmu juga. Kalian mau di bawahnya mereka, padahal kalian itu sebenarnya tuan rumah. Goblok kok kebangetan. Itu kalau minjem kata Gus Nuril apa namanya? Goblok makan sabun. Semua ini muncul karena diamnya NU, diamnya Muhammadiyah, diamnya pemerintah, yang sebenarnya mereka punya kemampuan untuk mencegah itu punya. Dan mungkin agak mudah kalau mereka itu mau mencegah. Kenapa tanah Jawa, khususnya Nusantara ini yang Jawa, sebagai sasaran? Karena mereka tahu Jawa ini mayoritas di Nusantara ini. Mereka kurang tertarik dengan misalkan leluhurnya Batak, Dayak, Aceh, Bugis, walaupun ada di sana kayaknya, tapi tidak jadi fokus utama. Kenapa yang disasar di Nusantara? Ya karena itu tadi, Jawa ini mayoritas di Nusantara. Patokannya, jika mayoritas ini kena, maka semua juga kena. Kayak orang anggap ini loh, oh presiden itu dari Jawa itu susah dikalahkan. Siapa penguasanya? Orang Jawa toh, jadi presiden. Saya nggak bisa membayangkan jika yang berkuasa di presiden itu mereka. Kalian nggak tahu karakter orang Yahudi Askenazi. Kalian nggak tahu karakter orang-orang seperti mereka. Di negaranya mereka aja perang terus kok. Kesenggol sidik, perang. Kesenggol dikit, sikat. Itu budayanya mereka. Kalian nggak takut budaya kalian itu nanti tiba-tiba dirubah? Ini yang muncul tuh di Jawa. Yang tahu tuh orang di Jawa gitu loh. Karena di sini udah tahu, udah merasakan. Makanya orang-orang NU saat ini bergerak untuk mencegah kalian jangan mau diperalat. Tiba saatnya jika misalkan Nusantara ini kok malah diklaim mereka dan itu berhasil, ya kalian juga akan sama. Kalian kecil di mata mereka, kalau yang mayoritas saja misalkan ditaklukkan, apalagi lebih sedikit. Makanya saat ini orang-orang di Nusantara, khususnya di Jawa ini, membendung gitu loh. Dan bendungan ini termasuk berhasil. Sangat berhasil. Kenapa kok agak lambat? Ya karena perlu waktu edukasi juga. Karena yang dihadapin karena mereka juga kadang menggunakan orang-orang pribumi sendiri. Nah itu loh. Dan di samping itu juga orang-orang yang pihak-pihak yang sebenarnya punya kemampuan untuk mencegah itu banyak diamnya. Mungkin mereka merasa aman, bisa nanti kabur ke Singapura. Rekening mereka di bank udah numpuk banyak. Mereka nggak repot gitu. Mana ada sih orang yang atas tuh melihat orang bawah? Nggak ada. Mungkin kalau mereka baru kena, baru mereka tahu, oh ternyata benar kata si itu. Benar kata si Gus Abbas. Aneh kan mereka itu. Sedikit saja. Ngapain tuh sampai mengklaim makam leluhurnya orang Jawa jadi bagian dari mereka? Ini saja kalian pikir dalam-dalam, kalian akan ketemu. Sampai mereka membuat makam palsu itu untuk apa? Gundukan tanah semut jadi makam Habib. Itu apa tujuannya? Leluhur-leluhur yang tua-tua ini, yang tokoh-tokoh di Jawa ini diklaim keturunan mereka, bagian dari mereka. Coba, itu saja itu tujuannya untuk apa? PBI itu melindungi kalian, melindungi anak cucu kalian juga sesungguhnya. Cuman kalian nggak sadar. Wassalam.